Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Zahra. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sistem pengendalian hasil manajemen dengan mengoptimalkan kinerja organisasi. Nah, di sini saya akan membahas mengenai pengenalan sistem pengendalian hasil manajemen, lalu ada komponen, tujuan sistem, implementasi sistem, serta mengukur efektivitas sistem pengendalian hasil manajemen. Oke, topik yang pertama ini saya akan mengenalkan sistem pengendalian hasil manajemen. Sistem pengendalian hasil manajemen adalah sebuah proses yang digunakan suatu organisasi untuk memastikan bahwa kinerja mereka sudah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Nah, biasanya proses ini melibatkan perencanaan, pengukuran, evaluasi, serta tindakan perbaikan yang dilakukan secara berkala. Lalu ada tujuan dari sistem pengendalian nih, yaitu untuk mengoptimalkan suatu organisasi, lalu meningkatkan efektivitas dan efisiensi, mengurangi risiko, serta meningkatkan akuntabilitas. Nah, dengan adanya sistem pengendalian ini, organisasi dapat lebih mudah mencapai tujuannya yang telah ditetapkan, sehingga dapat menghasilkan nilai tambah bagi pemangku kepentingan. Oke, selanjutnya topik kedua ini membahas mengenai komponen sistem pengendalian hasil manajemen. Sistem pengendalian hasil manajemen memiliki beberapa komponen penting yang harus diperhatikan oleh suatu organisasi. Yang pertama itu adalah perencanaan. Nah, di mana ini organisasi harus merumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dengan cara membuat rencana kerja ataupun yang lainnya. Lalu yang kedua ini melakukan pengukuran, di mana organisasi harus melakukan pengukuran terhadap kinerja dan hasil yang telah dicapai untuk mengetahui apakah rencana tersebut sudah tercapai atau belum. Lalu yang ketiga, setelah kita melakukan pengukuran, kita melakukan evaluasi. Nah, di mana organisasi ini harus mengevaluasi kinerja dari hasil yang telah dicapai untuk mengetahui apa kelemahan dari organisasi tersebut. Lalu keempat adalah tindakan perbaikan, di mana organisasi harus melakukan tindakan perbaikan terhadap kelemahan yang telah ditemukan dalam evaluasi ini untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem pengendalian hasil manajemen. Nah, dengan memperhatikan keempat komponen tersebut, organisasi dapat mengoptimalkan kinerja hasil yang dicapai serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem pengendalian hasil manajemen tersebut. Selain itu, organisasi juga dapat mengurangi resiko, meningkatkan akuntabilitas dengan menggunakan sistem pengendalian hasil manajemen. Selanjutnya, membahas mengenai tujuan sistem pengendalian hasil manajemen. Nah, tadi tujuannya itu sama, yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi, mengurangi resiko, serta meningkatkan akuntabilitas. Dengan memiliki sistem pengendalian hasil yang baik, organisasi juga memastikan bahwa tujuan mereka tercapai dan dengan cara yang efisien dan efektif. Nah, sistem pengendalian manajemen ini memiliki tujuan utama, yaitu meningkatkan efektivitas organisasi. Hal ini dicapai dengan memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan oleh organisasi berkontribusi pada pencapaian tujuan yang utama mereka. Selain itu, sistem pengendalian juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi organisasi dengan cara mengidentifikasi dan menghilangkan aktivitas yang tidak perlu atau tidak efektif. Selanjutnya, membahas mengenai implementasi sistem pengendalian hasil manajemen. Nah, untuk mengimplementasikan sistem pengendalian ini, organisasi perlu melakukan perencanaan yang sangat matang. Hal ini meliputi dengan cara penetapan tujuan, jangka pendek dan jangka panjang, serta strategi untuk mencapainya. Selain itu, organisasi juga menentukan sumber daya yang dibutuhkan dengan cara mengalokasikannya secara efektif. Nah, selanjutnya, organisasi perlu menetapkan indikator kinerja yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilannya. Indikatornya itu harus spesifik, terukur, relevan, dan dapat diukur secara objektif. Organisasi juga perlu memastikan bahwa indikator kinerja tersebut didukung oleh data yang akurat dan lengkap. Nah, terakhir, organisasi perlu melakukan evaluasi secara terus-menerus atau berkala untuk memastikan bahwa sistem pengendalian hasil manajemen ini berjalan dengan baik dan objektif, dengan melibatkan semua pihak yang terkait.
hasil evaluasi harus digunakan untuk melakukan tindakan perbaikan dan meningkatkan kinerja organisasi. Lalu ada mengukur efektivitas sistem pengendalian hasil manajemen. Nah, efektivitasnya ini diukur dengan cara melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkala. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui apakah sistem ini diimplementasikan berjalan sesuai dengan rencana atau tidak. Selain itu, evaluasi juga dapat membantu mengidentifikasi kelemahan dalam sistem dan memberikan masukan untuk melakukan perbaikan. Nah, perbaikan sistem ini dapat dilakukan dengan melakukan tindakan perbaikan yang sesuai dengan hasil evaluasi. Tindakan perbaikan harus dilakukan secara terus-menerus agar sistem pengendalian hasil manajemen dapat terus meningkatkan efektivitasnya. Nah, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sistem pengendalian manajemen sebagai pusat investasi. Pengertian pusat investasi. Pusat investasi adalah suatu pusat pertanggungjawaban dalam suatu organisasi untuk menilai kinerja para manajernya berdasarkan pada laba yang diperoleh dan dihubungkan dengan dana investasi. Tujuan pembentukan pusat investasi. Yang pertama, menyediakan informasi yang bermanfaat dalam mengambil keputusan mengenai investasi yang digunakan oleh manajer divisi dan memotivasi mereka untuk melakukan keputusan yang tepat. Kedua, mengukur prestasi divisi sebagai kesatuan usaha yang berdiri sendiri. Ketiga, menyediakan alat pembanding prestasi antar divisi untuk penentuan alokasi sumber ekonomi. Informasi dari pusat investasi dapat digunakan untuk memotivasi manajer divisi dalam yang pertama, menghasilkan laba yang memadai dengan wewenang mengambil keputusan tentang sumber ekonomi dan fasilitas fisik yang digunakan. Kedua, mengambil keputusan untuk menambah investasi bila investasi tersebut memberikan kembalian atau return yang memadai. Ketiga, mengambil keputusan untuk melepas atau mengurangi investasi yang tidak memberikan kembalian atau return yang memadai. Perbedaan antara pusat laba dengan pusat investasi. Pada pusat laba, pusat perhatian utamanya adalah pada laba yang diukur berdasarkan selisih pendapatan dengan biaya. Sedangkan pada pusat investasi, perhatian utamanya adalah membandingkan antara laba yang diperoleh dengan investasi atau biaya untuk menghasilkannya. Masalah-masalah dalam pusat investasi. Pertama, pengukuran dan tolak ukur prestasi. Pada umumnya, seorang manajer unit usaha mempunyai tujuan untuk menghasilkan laba dari sumber daya yang ada maupun sumber daya tambahan. Dan tolak ukur yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu pusat investasi yaitu seperti Return on Investment atau ROI, Residual Income atau RI, dan Economic Value Added atau EVA. Kedua, masalah pengukuran aktiva sebagai dasar investasi. Ketiga, masalah definisi investasi yang digunakan. Perbedaan dalam penggunaan definisi investasi akan berpengaruh terhadap besarnya ROI, RI, maupun EVA. Keempat, masalah dalam aktiva lancar. Ada beberapa elemen aktiva lancar yang dipakai sebagai dasar investasi, yaitu seperti kas, piutang, persediaan, dan modal kerja secara umum. Kelima, masalah dalam aktiva tetap, seperti pengaruh penggunaan metode nilai buku atau harga perolehan dalam perolehan aktiva baru, dan pengaruh pengukuran investasi dengan metode lainnya. Keenam, fasilitas menganggur. Tujuannya untuk mendorong manajer unit usaha menghilangkan aktiva yang tidak bermanfaat. Ketujuh, utang jangka panjang. Dan kedelapan, beban modal. Return on Investment atau ROI. Return on Investment adalah perbandingan antara laba dan investasi yang digunakan. ROI merupakan angka rasio, di mana pembilangnya laba sebelum pajak yang tercantum pada laporan laba rugi. Sedangkan penyebutnya adalah aktiva yang digunakan sebagai dasar investasi. ROI dapat dihitung sebagai berikut. ROI sama dengan laba operasi dibagi dengan investasi yang digunakan, di mana laba operasi adalah laba sebelum bunga dan pajak, dan investasi yang digunakan adalah semua aset yang digunakan untuk menghasilkan laba sebelum bunga dan pajak. Kebaikan dan kelemahan return on investment.
Kebaikan return on investment yang pertama, Roy mendorong manajer untuk memberi perhatian yang lebih luas terhadap hubungan antara penjualan biaya dan investasi yang seharusnya merupakan fokus bagi manajer pusat investasi. Yang kedua, Roy mendorong efisiensi biaya. Dan yang ketiga, Roy bisa mengurangi investasi berlebihan pada aktiva operasi. Kelemahan dari return on investment yang pertama, Roy tidak mendorong manajer untuk menerima investasi proyek yang akan menurunkan Roy divisi walaupun akan meningkatkan profitabilitas perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua, Roy mendorong manajer divisi untuk memfokuskan diri hanya pada jangka pendek tanpa memperhatikan kepentingan jangka panjang. Selanjutnya, residual income atau RI. Residual income adalah selisih antara laba operasi dan jumlah kembalian uang yang diharapkan atas aktiva operasi perusahaan. Secara skematis, residual income dapat dicari dengan cara sebagai berikut. Laba operasi dikurang dengan biaya modal, di mana biaya modal terdapat tingkat kembalian dikali dengan aktiva operasi, lalu ditemukan jumlah residual income-nya. Tingkat kembalian adalah investasi minimum dan aset operasi adalah besarnya aset yang digunakan untuk kegiatan operasi. Kebaikan dan kelemahan residual income. Kebaikan residual income yang pertama, mendorong manajer divisi untuk menerima usulan investasi yang menurut Roy tidak menguntungkan sehingga tidak diterima tetapi menguntungkan perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua, residual income memungkinkan penggunaan cost of capital atau biaya modal yang berbeda-beda untuk berbagai jenis aktivanya. Kelemahan dari residual income yang pertama, residual income seperti halnya Roy bisa mendorong pencapaian target jangka pendek tanpa memperhatikan kepentingan jangka panjang. Selanjutnya ada EVA atau Economic Value Added. Nilai tambah ekonomi atau EVA merupakan jumlah rupiah yang diperoleh dari selisih antara laba operasi bersih atau net operating profit dengan beban modal atau capital charge. Sedangkan beban modal diperoleh dari aktiva yang digunakan dikali dengan tingkat tarif atau rate. EVA digunakan untuk menganalisa apakah suatu proyek individual itu diterima atau ditolak. Ketika digunakan sebagai ukuran kinerja, EVA mendorong para manajer untuk meningkatkan EVA dengan cara mengambil tindakan-tindakan yang konsisten dengan peningkatan nilai pemegang saham. Terima kasih. Materi selanjutnya yaitu mengenai pengendalian manajemen proyek. Proyek adalah seperangkat aktivitas yang dimaksud untuk mencapai hasil-hasil akhir tertentu yang cukup penting untuk menjadi perhatian manajemen. Sedangkan pengendalian proyek adalah sistem yang mengatur semua kegiatan dalam proyek dengan tujuan agar semua terlihat berfungsi secara optimal, sehingga pelaksanaan tepat waktu sesuai dengan jadwal proyek serta membuat terkoordinasi dengan baik agar dapat menghasilkan pekerjaan dengan kualitas yang sesuai dengan yang direncanakan. Jenis-jenis manajemen proyek. Yang pertama ada proyek konstruksi, yaitu hasilnya berupa gedung, jalan raya, dan jembatan. Yang kedua ada manufacturing industry project, yaitu mengembangkan produk baru dengan proyek padat modal untuk diperkenalkan ke pasar. Yang keempat ada proyek infrastruktur, yaitu penyediaan kebutuhan masyarakat luas seperti waduk, listrik, instalasi telekomunikasi, dan sumber air minum. Yang kelima ada research and development project, yaitu kegiatan penelitian atau fenomena yang muncul di masyarakat, kemudian dikembangkan untuk meningkatkan atau memperbaiki pelayanan produk atau metode baru. Dan yang keenam ada proyek pelayanan manajemen, yaitu misalnya pengembangan sistem informasi perusahaan, peningkatan produktivitas dari karyawan, dan termasuk manajemen proyek itu sendiri. Ketujuh ada capital intensive project, yaitu contohnya pembelian dan pengadaan suatu barang, pembebasan tanah, dan pembangunan suatu fasilitas produk. Fungsi manajemen proyek yaitu ada pelingkupan, di mana batas-batas dari suatu proyek. Ada perencanaan, yaitu mengidentifikasi tugas dalam penyelesaian proyek. Ada perkiraan, yaitu memperkirakan setiap tugas yang diperlukan dalam penyelesaian sebuah proyek. Penjadwalan, yaitu manajer proyek harus bertanggung jawab atas penjadwalan seluruh kegiatan proyek. Pengorganisasian, yaitu memastikan anggota tim mengetahui peran dan tanggung jawab masing-masing. Pengarahan, yaitu mengarahkan seluruh kegiatan tim dalam proyek. Pengontrolan, yaitu mengontrol berjalannya proyek.
Dan terakhir ada penutup, yaitu menilai keberhasilan atau kegagalan pada kesimpulan dari proyek yang dijalani. Selanjutnya ada pengendalian mutu manajemen proyek. Yang pertama, menetapkan dasar filosofi dan mutu proyek, berupa dokumen yang berisi pedoman dasar dan kebijakan mutu yang harus diikuti selama menjalankan operasi. Yang kedua, memberikan keputusan strategis terkait hubungan antara mutu dan jadwal. Pada proyek yang saling tarik-menarik, yang terdiri dari jadwal, mutu, dan biaya, pemimpin perusahaan harus menggariskan bobot mutu relatif terhadap biaya dan jadwal proyek. Ketiga, membuat program penjamin dan pengendalian mutu proyek, yaitu penjabaran pedoman dan filosofi yang tersebut pada butir A, tetapi disesuaikan dengan keperluan proyek dan tidak bertentangan dengan program mutu perusahaan secara keseluruhan. Dan yang keempat ada implementasi program QA dan QC, yaitu langkah persiapannya seperti melatih personil, menyusun organisasi, dan menjelaskan maksud program QA atau QC kepada semua pihak yang berkepentingan. Selanjutnya, faktor penghambat pengendalian manajemen proyek. Yang pertama, kesulitan koordinasi dan komunikasi. Pada proyek dengan ukuran besar yang melibatkan banyak organisasi, maka akan timbul masalah kesulitan koordinasi dan komunikasi. Hal ini timbul karena kerumitan pendefinisian struktur organisasi proyek yang dibuat oleh perencana. Yang kedua, faktor tenaga kerja. Pengawasan yang kurang ahli di bidangnya atau kurang berpengalaman dapat menyebabkan pengendalian proyek menjadi tidak efektif dan kurang akurat. Yang ketiga, faktor sistem pengendalian penetapan sistem informasi dan pengawasan yang terlalu formal dengan mengabaikan hubungan kemanusiaan akan timbul keterpaksaan. Maka, perlu ditetapkan cara tertentu untuk mendapatkan informasi secara tidak resmi, misalnya ketika makan bersama di luar jam kerja atau komunikasi lewat telepon dan lain sebagainya. Ciri-ciri manajemen proyek. Yang pertama, memimpin organisasi proyek dan beroperasi secara independen. Kedua, pembawa tunggal untuk mencapai satu tujuan proyek. Tiga, memerlukan bermacam-macam keahlian dan sumber daya. 4. Bertanggung jawab menyatukan orang-orang dari berbagai fungsi atau disiplin yang bekerja. 5. Memfokuskan pada ketetapan waktu dan biaya. 6. Macam-macam proyek, yaitu yang pertama ada proyek kapital, berupa pengeluaran biaya untuk pembebasan tanah, pembelian peralatan, pemasangan fasilitas, dan konstruksi gedung. Yang kedua, proyek penelitian dan pengembangan, berupa penemuan produk baru, temuan alat baru, dan lain-lain. Dan yang ketiga ada proyek yang berhubungan dengan manajemen servis, berupa perencanaan struktur organisasi, pembuatan sistem informasi manajemen, dan peningkatan produktivitas perusahaan. Tahap dalam manajemen proyek yang pertama, proyek definition, yaitu mendefinisikan tujuan proyek dan faktor yang menjadi pertimbangan agar proyek yang dilakukan berhasil dengan kualitas yang dikehendaki. 2. Project initiation, yaitu perencanaan awal terkait sumber daya yang akan digunakan sebelum proyek dimulai. Ketiga, project in planning, yaitu menguraikan bagaimana suatu proyek harus dikerjakan dan terlihat jelas betapa penting waktu, biaya, dan ruang lingkup dari suatu proyek. Yang keempat, project eksekutif, yaitu melaksanakan pekerjaan agar proyek berhasil selesai sesuai dengan harapan. Yang kelima ada project monitoring dan kontrol, yaitu pemantauan dan pengendalian proyek adalah pengambilan langkah-langkah yang dibutuhkan sehingga pengorganisasian proyek berjalan dengan lancar. Dan yang terakhir ada project closure, yaitu menerima hasil akhir dari proyek dan menghentikan seluruh pemakaian sumber daya. Pelaksanaan proyek yang pertama ada paket kerja. Paket kerja adalah pertambahan pekerjaan yang harus diukur, biasanya dengan jangka waktu yang singkat. Setiap paket dikerjakan merupakan tanggung jawab seorang manajer. Yang kedua, jadwal, yaitu menetapkan jangka waktu kegiatan proyek yang harus diselesaikan, bahan baku, tenaga kerja, serta waktu yang dibutuhkan oleh setiap aktivitas. Ketiga, ada anggaran, yaitu rangkaian biaya atau target uang yang diperlukan untuk biaya materai, pekerjaan, subkontraktor, dan total biaya proyek. Dan yang keempat, ada manajemen yang bertanggung jawab atas paket kerja tersebut, mulai dari pembuatan proyek, menyusun anggaran, tim sukses, hingga pengolahan sumber daya, serta melakukan penjadwalan tugas agar sesuai target yang dibutuhkan. Sifat laporan proyek yang pertama adalah laporan kendala,
Laporan mengenai kesulitan yang telah terjadi dan antisipasi kesulitan di masa depan. Laporan ini sering disampaikan melalui diskusi tatap muka, telepon, atau faksimili. Yang kedua adalah laporan kemajuan, yaitu laporan mengenai perbandingan jadwal aktual dan biaya dengan jadwal yang direncanakan dan biaya-biaya untuk pekerjaan yang telah selesai. Dan yang terakhir adalah laporan keuangan proyek, yaitu laporan mengenai biaya proyek sesuai tahap-tahap penyelesaian proyek. Laporan akurat dari biaya proyek yang harus disiapkan sebagai basis untuk pembayaran setiap termin kemajuan pekerjaan. Evaluasi kinerja. Yang pertama, evaluasi kinerja dalam pelaksanaan proyek. Evaluasi ini mempunyai dua aspek. Yang pertama, ada evaluasi terhadap manajemen proyek, yaitu untuk mengambil keputusan yang berhubungan dengan manajemen proyek, seperti imbalan promosi dan kritik membangun. Yang kedua, ada evaluasi dari proses pengelolaan proyek, yaitu menentukan cara yang lebih baik dalam pelaksanaan proyek berikutnya. Yang kedua, ada evaluasi hasil dari proyek. Kriteria proyek yang hendak dievaluasi yaitu: pertama, proyek tersebut cukup penting untuk dapat dilakukannya pengeluaran dan usaha yang cukup banyak dalam sebuah evaluasi formal. Kedua, hasil yang didapat biasanya harus dapat dikuantifisir. Ketiga, jika hasil dari produk baru yang diperkenalkan tidak memuaskan karena hilangnya pasar, maka tidak banyak informasi yang dihasilkan dari evaluasi tersebut. Dan yang keempat, hasil dari evaluasi harus mempunyai kesempatan yang baik untuk dilakukannya tindakan dalam pengusulan dan memutuskan dilakukannya proyek-proyek di masa depan.